Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Mari masuk hadiratnya, bersyukur atas segala anugerahnya. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah
firman-Nya, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, ku yakin percaya anugerah-Mu. Tiba waktunya kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Terangi jalan kami Tuhan, tuntun langkah kami seturut kebenaran-kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan kita pagi hari ini. 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Ketika raja telah menetap di rumahnya dan Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya terhadap semua musuhnya di sekeliling, berkatalah raja kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, demikian, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah bagiku untuk kudiami? Aku tidak pernah diam dalam rumah sejak aku menuntun orang Israel dari Mesir sampai hari ini. Tetapi aku selalu mengembara dalam kemah sebagai kediaman. Selama aku mengembara bersama-sama seluruh orang Israel, pernahkah aku mengucapkan firman kepada salah seorang hakim orang Israel yang kuperintahkan mengembalakan umatku Israel demikian? Mengapa kamu tidak mendirikan bagiku rumah dari kayu aras? Oleh sebab itu, beginilah kau katakan kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan semesta alam. Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani dan telah melenyapkan segala musuhmu dari depanmu. Aku membuat besar namamu seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti Daud. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada semua musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Aku akan menjadi bapaknya, dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul, yang telah kujauhkan dari hadapanmu. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya. Di hadapanku tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Tepat seperti perkataanku ini dan tepat seperti penglihatan ini, Natan berbicara kepada Daud. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Daud adalah raja yang dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri atas Israel. Daud begitu mengasihi Tuhan, karenanya dia hidup dalam ketaatannya. Dan Tuhan berkenan kepada Daud. Oleh kasihnya kepada Tuhan, Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan. Hal itu
diperkenan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Walaupun Tuhan menunjuk anaknya Salomo lah yang akan membangun rumah Tuhan itu. Atas niat Daud ingin mendirikan rumah bagi Tuhan, Tuhan memberkati Daud dan keturunannya. Janji berkat Tuhan kepada Daud dan keturunannya, di antaranya di ayat 11 dikatakan mereka akan mengalami keamanan daripada musuh-musuhnya. Di ayat 12 dan 13, kerajaan Daud akan tetap kokoh. Lalu di ayat 14, ada janji keturunan, bahwa keturunan Daud akan menjadi anak Allah dan Allah akan menjadi bapanya. Dan di ayat 15, atas keturunan Daud itu, kasih Tuhan tidak akan pernah hilang. Bapak Ibu, segala janji berkat Tuhan ini adalah respon karena kasih Daud yang Daud tujukan kepada Tuhan dengan kerinduannya mendirikan bait Allah. Walau memang Tuhan menunjuk Salomo anaknya, tapi niat itu Tuhan hargai dan Tuhan tahu Daud mengasihi Tuhan. Mengapa tidak diizinkan Daud sendiri yang membangun? Mengapa dipilih Salomo? Karena Tuhan tahu tangan Daud berlumuran darah karena peperangan. Tuhan mau tangan yang tahir yang membangun baitnya. Walau Daud tidak lepas dari dosa-dosa, tapi hati Daud, hati yang mengasihi Tuhan dan sangat rendah hati. Setiap kali dia datang kepada Tuhan, tak lepas dari permohonan ampun supaya diperkenan kembali kepada Tuhan. Itu juga yang menjadi poin bagi Daud, memperkenan hati Tuhan. Dan atas kerinduannya mendirikan rumah Tuhan, maka Tuhan menyatakan berkat-berkat-Nya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti teladan Raja Daud, yang walaupun tak luput dari dosa, dia selalu mau bertobat dan selalu rindu untuk dipulihkan kepada Tuhan. Dan yang terpenting poin hari ini adalah Daud menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan kerinduannya mendirikan rumah Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian mengasihi Tuhan? Kalau kita mengasihi Tuhan, mari kita nyatakan kerinduan itu juga dengan membangun rumah Tuhan. Dalam pengertian memelihara dan mengusahakan rumah Tuhan yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dalam gereja GKI Sema, mari kita membangunnya bersama, menumbuh kembangkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Dengan memelihara dan mengusahakannya lebih lagi, kita meningkatkan dalam ibadah-ibadah kita, dalam pelayanan kita, nyatakan cinta kita kepada Tuhan melaluinya. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur oleh kasih dan anugerah-Mu. Pagi hari ini kami bangun dalam keadaan sehat, dan Engkau memberkati kami dengan firman-Mu. Firman-Mu hari ini mengajar kami menyatakan cinta kami kepada Tuhan, seperti Daud yang menyatakan kasihnya kepada Tuhan dengan kerinduannya mendirikan rumah Tuhan. Walau Tuhan menunjuk anaknya untuk membangunnya, tetapi kerinduan niat pernyataan kasih Daud mendirikan rumah Tuhan memperkenan hati Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga Tuhan mencurahkan berkat-berkat perjanjiannya, baik bagi Daud maupun kepada keturunannya. Kami rindu demikian Tuhan. Engkau menyucikan, menguduskan dosa-dosa kami, dan Engkau melayakkan kami melayani di bait-Mu yang kudus, mengabdikan diri kami seumur hidup kami, mengikut dan mengiring Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah persembahan kami, terimalah pujian kami, terimalah pengabdian kami Tuhan, ibadah kami kepadamu. Bimbinglah kami hidup memuliakan Engkau, memperluas kerajaan Allah,
menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja JKI Sema, di mana tempat kami bertumbuh bersama, berbuah sebagai murid Kristus, dan buah kami tetap memuliakan Tuhan. Setiap ibadah-ibadah Engkau melawatnya, setiap program-program Engkau melawatnya. Demikian kami menyerahkan juga persiapan ibadah minggu ini. Hamba-Mu Pastor Ruslan yang akan melayani kami, Tuhan, urapi persiapannya dan siapkan jemaat Tuhan datang dengan kerinduan untuk lawatan Tuhan dalam kasih dan kuasa-Mu, dalam firman dan roh-Mu. Jemaat-Mu bertumbuh dalam persekutuan yang indah karena Engkau hadir melawat umat-Mu. Sucikan, kuduskan, siapkan semua umat Tuhan datang sujud menyembah kepadamu. Tim musik, tim worship, Tuhan urapi, kuduskan, layakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi, selamat mempersiapkan ibadah hari Minggu. Sampai ketemu hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.